Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 75211002. Saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang saya ketahui dan pelajari terkait keuangan dan investasi jangka panjang. Yang saya pelajari, bagaimana cara perencanaan keuangan yang baik di masa depan dan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan uang itu sendiri. Manfaatnya tentu saja untuk kita di masa depan nanti, agar kita tidak kesusahan di masa tua. Saya telah melakukan riset kecil dan saya mendapatkan salah satu situs Bareska. Bareska adalah marketplace finansial dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia yang telah mendapat lisensi resmi sebagai agen penjualan reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2016. Marketplace Bareska menjual produk reksadana terlengkap dari manajer investasi yang terpercaya di Indonesia dan menguasai pangsa pasar jumlah investor reksadana di Indonesia. Selain menjual produksi reksadana, Bareska juga merupakan salah satu mitra distribusi yang dipercaya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjual surat berharga negara retail secara online. Bareska juga menyediakan transaksi jual beli emas secara online untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Bareska menyediakan berbagai layanan informasi seperti data market, konten riset, analisis, berita, dan lainnya. Di sini saya mendapati reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengambilannya paling tinggi ialah Inside Money dengan angka 17,02%. Sedangkan untuk pendapatan tetap di sini ada Trimegah Dana Tetap Syariah dengan angka 18,62%. Terkait asuransi yang pertama kali saya tahu yaitu Prudensial. Ternyata Prudensial juga memiliki proteksi kesehatan untuk melindungi keluarga. Prudensial juga memiliki perlindungan seperti asuransi kesehatan Pruwell Medical agar kita tidak perlu khawatir dengan inflasi biaya medis tahunan. Terus ada juga Priority Hospital, yang mana merupakan pengalaman rawat inap yang berkualitas, mudah, dan nyaman di jaringan rumah sakit Priority Hospital dengan transparansi estimasi biaya medis yang dapat diketahui di awal dan inovasi percepatan proses penjaminan cashless rawat inap di Indonesia sampai ke luar negeri. Dari mulai prarawat inap, rawat inap, pasca rawat inap, sampai perawatan lanjutan. Membuat rencana keuangan yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan tujuan serta kondisi finansial pada setiap tahap kehidupan. Berikut adalah rencana keuangan sederhana saya dari masa sekarang hingga berkeluarga dengan estimasi jumlah rupiah dan cara untuk mengembangkan serta memproteksi keuangan. Saat sekarang, jumlah uang yang dikelola dari 1 juta rupiah sampai dengan 2 juta rupiah per bulan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian dan menabung untuk masa depan. Tabungan darurat menyisihkan 10-20% dari uang bulanan untuk tabungan darurat. Investasi kecil-kecilan, mulai berinvestasi dalam reksadana pasar uang dengan dana sekitar Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 per bulan. Pengeluaran bijak, membuat anggaran bulanan untuk mengelola pengeluaran. Saat lulus kuliah, jumlah uang yang dikelola sekitar 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah per bulan. Tujuannya memulai karir, menabung, dan mempersiapkan masa depan. Untuk tabungan darurat, tetap mempertahankan 3-6 bulan pengeluaran sebagai tabungan darurat. Investasi lebih serius, memulai berinvestasi di reksadana saham atau obligasi dengan dana sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah per bulan.
asuransi kesehatan, memulai juga mempertimbangkan asuransi kesehatan dasar. Jumlah rupiah yang dikelola dari 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah per bulan, yang tujuannya menabung untuk membeli aset, investasi jangka panjang, dan proteksi. Untuk tabungan darurat ya, tetap menambahkan tabungan darurat hingga 6-12 bulan pengeluaran. Investasi, diversifikasi portofolio investasi termasuk saham, obligasi, dan reksadana dengan alokasi 2 juta sampai 4 juta per bulan. Asuransi jiwa, memulai asuransi jiwa untuk memproteksi keluarga masa depan. Jumlah rupiah yang dikelola dari 10 juta sampai dengan 20 juta per bulan, bertujuan menjamin stabilitas finansial keluarga, pendidikan anak, dan pensiun. Tabungan darurat, pastikan memiliki tabungan darurat yang cukup untuk seluruh keluarga. Investasi pendidikan, mulai berinvestasi dalam asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan anak dengan alokasi 2 juta sampai 5 juta per bulan. Asuransi lengkap, lengkapi proteksi dengan asuransi jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis. Alokasi premi sekitar 1 juta sampai 3 juta per bulan. Investasi pensiun, sisihkan dana untuk investasi jangka panjang seperti properti atau dana pensiun dengan alokasi 2 sampai 5 juta per bulan. Cara mengembangkan dan memproteksi keuangan. Yang pertama, diversifikasi investasi. Jangan menaruh semua dana di satu jenis investasi. Sebar di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Yang kedua, perencanaan asuransi. Pilih salah satu yang tepat sesuai kebutuhan di setiap tahap kehidupan. Evaluasi rutin. Tinjau dan evaluasi rencana keuangan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi dan tujuan. Pendidikan finansial. Terus belajar tentang manajemen keuangan dan investasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dari penjelasan saya terkait keuangan dan investasi jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih.